Bab 2095 Ning Laozu secara alami tidak berani meruntuhkan platform Lin Tian. Jadi Ning Laozu berkata kepada Lin Tian, "Tuanku, Anda salah paham tentang saya. Maksudku, lebih baik berhati-hati. Pimpin jalan, dan serahkan sisanya padaku." Lin Tian selesai berkata, "Biarkan leluhur Tuan Ning ini memimpin, dan leluhur Tuan Ning harus memimpin." Beberapa hari kemudian, mereka tiba di gunung yang dalam, dan wanita bertopeng Wen serta gadis pelayannya telah menunggu di sana sebelumnya. "Apakah kamu datang begitu cepat?" Lin Tian mengalami beberapa kecelakaan, dan wanita bertopeng itu tersenyum dan berkata, "Aku tahu kamu pasti berada di sini di pemberhentian terakhir, jadi aku akan menunggu di sini." Lin Tian tersenyum setelah mendengarkan, "Apa kabar? Apakah kristal peri terbaik masih berjalan dengan baik?" Wanita bertopeng itu mengeluarkan tas luar angkasa dan melemparkannya ke Lin Tian. Ada lebih dari 5.000 keping di dalamnya, yang dikumpulkan oleh keluarga Wen kita. Lin Tian melihatnya dan melemparkannya ke Ning Laozu. "Ambillah." Setelah Ning Laozu memiliki beberapa si anjing, seluruh orang tertawa dan bahkan ingin berterima kasih kepada Lin Tian. Lin Tian melihat ke hutan di depan, apakah ini yang mengarah ke keluarga bayangan? Ning Laozu berkata, "Ya, hutan ini mengarah ke keluarga bayangan, dan hutan ada di mana-mana, dan orang-orang mereka." "Saya mengerti, pimpin jalan." Lin Tian selesai mengatakan itu, biarkan Ning Laozu memimpin, dan Ning Laozu dengan cepat memimpin. Setelah beberapa saat, kerumunan melewati hutan dan sampai di tempat di mana ada jalan pegunungan di mana-mana. Pada saat yang sama, di beberapa tempat, mereka bisa melihat beberapa orang menjulang. Tidak hanya itu, akhirnya ada pagar di jalan setapak untuk menjauhkan orang. Di tepi pagar, ada beberapa murid keluarga bayangan yang berpatroli. "Tidak ada izin, kalian orang luar," satu orang berteriak, dan Ayah Ning berkata, "Saya Ayah Ning, aku ada hubungannya dengan ayah bayanganmu." Ketika orang-orang ini mendengar ini, mereka langsung senang. Beberapa orang berkata, "Nenek moyang Ning, Anda pikir kami idiot?" Ada yang mengatakan dia adalah nenek moyang dari 5 keluarga. Ning Laozu tahu bahwa seseorang akan salah paham, jadi dia berkata dengan muram, "Apa yang saya katakan itu benar, jadi sebaiknya Anda menyingkir." "Bagaimana jika kita tidak menyingkir?" Seseorang bercanda. Ning Laozu harus melihat Lin Tian dan meminta instruksi. "Dewasa, bisakah kamu menggerakkan tanganmu?" Pindah, nenek moyang Ning ini dimulai. Ketika lebih dari 9.000 peri terbuka, orang-orang itu berlari ke belakang pagar satu persatu. "Saya tidak takut." Dengan itu, Ning Laozu membawa orang melewati pagar, dan semakin banyak orang di dekatnya. Tapi lebih dari 9.000 abadi Ning, begitu jelas sehingga banyak orang tidak berani maju, jadi mereka hanya bisa berbisik di sana. "Leluhur keluarga Ning ini, apa yang kamu lakukan di sini?" "Entahlah, tapi menurutku itu tidak baik untukmu." Selama diskusi, seorang pria parubaya berkulit binatang berjalan keluar dari gunung di depannya, memegang tulang binatang di tangannya, dan kemudian membintangi di Ning Laozu. "Aku berkata Ning Laozu, apa yang kamu lakukan ketika kamu tidak berada di rumah Ningmu?" "Lihat leluhurmu." Ning Laozu mendapat dukungan Lin Tian dan mulai berbicara secara langsung, sementara pria itu mengerutkan kening. "Nama saya Ying Juan, pemimpin keluarga Yingjia. Tolong beritahu saya sesuatu." "Tidak, aku harus menemukan leluhurmu," kata Ning, tetapi Ying Juan berkata dengan dingin, "Maaf, leluhur kita ditutup." Ning Laozu tertekan. "Diam." "Iya," Ying Juan menjawab, tetapi leluhur Ning tertekan, jadi dia harus melihat Lin Tian. "Tuan, lihat." Lin Tian menertawakan Ying Juan, "Kalau begitu aku ingin bertanya, siapa si anjing terbaik di keluargamu?" "Tentu saja, di leluhur kita." "Apa pertanyaannya?" Ying Juan bertanya, bahkan tidak mengenai Lin Tian. Lin Tian tersenyum padanya dan berkata, "Aku ingin meminjam kristal peri terbaikmu." Begitu kata-kata itu keluar, keluarga bayangan di dekatnya tertawa, dan bayangan sungai tidak bisa menahan tawa. "Wah, apakah menurutmu aku bercanda denganmu?" "Apakah kamu bercanda? Saya tidak tahu." Lin Tian bertanya, sementara Ying Juan menyingkirkan senyumnya dan berkata, "Aku tidak peduli siapa kamu atau siapa kamu dari keluarga Ning, kami si anjing tidak akan meminjamkanmu." Mendengar ini, Lin Tian tertawa, sementara Ning Laozu berkata kepada Ying Juan, "Tuan keluarga bayangan, bukan karena aku ingin menakut-nakutimu." Apakah kamu ingin memulai?" Ning Laozu, Ying Juan tidak senang, tetapi Ning Laozu berkata sambil tersenyum, "Jika saya ingin memulai, saya akan pindah lebih awal." "Ning Laozu, aku tahu kamu kuat, tetapi dengan kekuatanmu, tidak mungkin mengalahkan tuan keluarga bayangan kita." Ketika Ying Juan selesai, beberapa bayangan muncul di dekatnya. Bayangan ini tidak dapat melihat sosok manusia, tetapi mereka bergerak sangat cepat dan berkumpul di sekitar Ning Laozu dan Lin Tian. Ning Laozu tersenyum kecut, tergantung kecepatannya. "Aku tidak menakut-nakutimu, tapi mereka mempraktikkan seni bayangan kami, jadi metode abadimu tidak valid bagi mereka," kata Ying Juan percaya diri. Ketika dia mendengar Xianfa, Ning Laozu tertawa, "Baiklah, lebih baik aku memberikannya padanya." Ying Juan melihat Lin Tian, "Itu hanya Raja Peri, apa yang bisa saya lakukan?"
Apakah kamu benar-benar berpikir bahwa dia hanyalah makhluk abadi biasa? Ning bertanya, dan Ying Chuan mencibir, bukan. Ning Laosu harus menatap Lin Tian. Tuanku, aku akan memberikannya padamu. Lin Tian melihat bayangan, dan kemudian mengeluarkan alat musik. Orang-orang dari keluarga bayangan tidak peduli tentang itu, bahkan menertawakannya. Gadis pelayan itu memandang wanita bertopeng itu dengan rasa ingin tahu, Nona, ini. Dia seharusnya baik-baik saja. Wanita bertopeng itu percaya pada Lin Tian, dan ketika musik piano Lin Tian bergerak, bayangan tiba-tiba muncul. Orang-orang dari keluarga bayangan penasaran dengan apa yang terjadi, dan sungai bayangan itu curiga dan menatap bayangan. Adapun Lin Tian, dia berkata, sebaiknya kamu membiarkan mereka menghilang dengan cepat, atau aku akan meningkatkan kekuatanku nanti, dan mereka akan menderita. Ketika Ying Chuan melihat bahwa Lin Tian sangat gila, dia berkata, wah, berani gila, kan? Kemudian mulailah dengan Anda. Setelah itu, Ying Chuan memberi perintah kepada orang-orang itu. Targetnya adalah Lin Tian. Tubuh emas Lin Tian tersebar, dan kemudian orang-orang itu diizinkan untuk menyerangnya. Serangan ini menghantam tubuh emas Lin Tian satu persatu, tetapi tidak berpengaruh pada Lin Tianxi. Sebaliknya, suara piano Lin Tian semakin kuat, dan ada hantu yang tak terhitung jumlahnya yang memainkan cara kepunahan virtual. Di tempat, bayangan ini berteriak atau melarikan diri setelah dipukul. Akhirnya, mereka menghilang satu persatu. Ying Chuan tertegun dan melihat sekeliling. Adapun Ning Laosu, dia berkata sambil tersenyum setelah menghela nafas lega. Tuan keluarga bayangan, Anda telah melihatnya, hanya Anda, bahkan dia tidak dapat membantu saya. Ying Chuan sangat enggan. Dan kemudian sebuah suara datang dari langit. Apa yang kamu lakukan? Mereka semua mendongak dan melihat bahwa awan putih telah berubah menjadi sosok besar. Dan orang-orang itu dengan hormat berkata, leluhur. Ying Chuan juga memuji bayangan awan putih. Leluhur. Bab 2096, apa yang terjadi? Ada suara di awan, dan kawa-kawa menjelaskan semuanya satu persatu. Orang-orang di awan bertanya kepada Ning Laosu, Ning Laosu, apa maksudmu? Ini tidak menarik, aku hanya ingin meminjam beberapa sianjing terbaik darimu. Pinjam? Apakah menurut Anda itu pinjaman? Leluhur bayangan bertanya, tetapi Ning tidak tahu harus berkata apa, dia hanya bisa melihat Lin Tian. Tapi Lin Tian tertawa, pinjam aku, dan kamu akan membayarku kembali 2 kali lipat. Apakah kamu anakku yang berusia 3 tahun? Gandakan, leluhur tua bayangan itu bersenandung dengan cara, dan leluhur tua Ning bekerja sama dengan Lin Tian untuk mengatakan, dia bisa membuat kristal peri. Buat si anjing, aku berkata Ning Laosu, kamu juga memperlakukanku sebagai orang bodoh. Leluhur bayangan itu marah, tetapi Ning harus melihat Lin Tian. Lin Tian mengulurkan tangannya, dan kemudian di depan publik penuh, memadatkan kristal peri superior. Melihat adegan ini, keluarga bayangan terkejut, bahkan wanita bertopeng dan gadis pelayan yang melihat ini untuk pertama kalinya juga menunjukkan demensia. Lin Tian tidak berbicara, tetapi melihat kekerumunan, apakah satu cukup, berapa banyak lagi yang Anda inginkan? Setelah itu, Lin Tian berkumpul di bawah mata semua orang lagi, dan gadis pelayan itu berkata kepada wanita bertopeng itu, Nona, apakah dia berubah? Wanita bertopeng itu menggelengkan kepalanya, lalu bagaimana dia melakukannya? Gadis pelayan itu bingung, dan wanita bertopeng itu bahkan lebih bingung, aku tidak mengerti. Tetapi leluhur bayangan di langit berkata, kamu benar-benar pandai dalam hal ini, tetapi kamu masih tidak dapat mengumpulkan kristal peri terbaik, jadi jangan membodohi aku di depanku. Bukan tidak mungkin, butuh banyak waktu untuk memadatkan kristal abadi terbaik, sekarang kita sangat membutuhkan kristal abadi terbaik, jadi kita hanya perlu meminjamnya dulu, Lin Tian berkata sambil tersenyum. Namun, pihak lain tidak yakin, pergilah, aku tidak akan meminjamkanmu. Mendengar ini, Lin Tian harus berkata, baiklah, bagaimana jika saya tidak pergi? Jangan pergi, apakah Anda akan merampok? Leluhur bayangan bertanya, dan Lin Tian Xiao berkata, saya mendengar bahwa keluarga bayangan adalah yang paling misterius dari 5 keluarga, saya hanya ingin melihat betapa misteriusnya itu. Dengan itu, tangan Lin Tian berkumpul bersama dan dikosongkan ke awan, tetapi orang-orang di awan telah menghilang. Pada saat ini, seorang lelaki tua muncul di puncak gunung, dan lelaki tua itu mengubah bayangan yang tak terhitung jumlahnya. Wah, kamu adalah Raja Abadi, berani menyerangku? Leluhur bayangan marah, terutama kesombongan Lin Tian, yang membuatnya merasa terhina. Aku tidak hanya akan menyerangmu, tetapi juga menyerahkan si anjing. Lin Tian tersenyum padanya dan kemudian melepaskan hantu itu. Bayangan ini ada di seluruh pegunungan dan ladang. Mereka terlihat lebih kuat daripada keterampilan bayangan mereka. Dan leluhur bayangan mengerutkan kening. Apa kamu, nak? Sama seperti milikmu, tapi milikku lebih unggul darimu, yang dapat melepaskan bayangan yang tak terhitung jumlahnya. Lin Tian saling tersenyum. Leluhur bayangan tidak mempercayainya, tetapi dia tidak bisa cari tahu mana yang asli Lin Tian, dan Lin Tian menertawakan leluhur bayangan. Yah, aku tidak akan berbicara denganmu lagi.
Saya hanya bisa melihat bahwa bayangan ini berkumpul dan menghilang ke arah leluhur bayangan, dan leluhur bayangan segera mengirimkan kekuatan yang kuat satu persatu, sehingga bayangan itu tersebar satu persatu. Pada saat yang sama, Master Bayangan mengejek, saya pikir itu sangat kuat, tetapi itu hanya sampah yang tidak berguna. Ketika Lin Tian mendengar ini, dia menertawakan Master Bayangan, kalau begitu kamu bisa mencoba diriku yang sebenarnya. Aku akan memberimu tumpangan jika kamu ingin mati. Leluhur bayangan bersenandung, lalu melambai dengan satu tangan, dan keluar dengan angin kencang. Dia menjerat Lin Tian untuk sementara waktu, dan kemudian merobek Lin Tian dengan gila-gilaan di sana. Tapi serangan itu tidak melakukan apa-apa pada Lin Tian, dan Lin Tian tertawa, tidak cukup, lanjutkan. Semua orang di keluarga bayangan bingung, dan Sungai Bayangan bergumam pada dirinya sendiri, bagaimana dia bisa memiliki kekuatan yang begitu kuat sebagai Raja Peri. Leluhur bayangan tidak mau, tetapi dia terus mengintensifkan upayanya di sana, tetapi diam-diam memarahi. Ini adalah monster yang tidak dapat ditemukan leluhur Ning. Saat ini, Ning Laosu berteriak kepadanya, Ying Laosu, sebaiknya kamu menyerah. Apa yang bisa kamu lakukan untuknya? Aku tidak percaya, leluhur bayangan masih gigih, dan di ruang dan waktu ini, cahaya ungu datang, dan kemudian cahaya ungu berkedip. Ini sangat menarik. Orang-orang semua mendongak, penasaran melihat cahaya ungu, dan leluhur bayangan dan leluhur Ning terkejut. Lin Tian penasaran tentang apa cahaya ungu ini dan mengapa ia memiliki kekuatan yang kuat, dan cahaya ungu di dalamnya menertawakan Lin Tian dan berkata, wah, kudengar kamu mengalahkan Jiang Laosu, kan? Apakah kamu dari Jiang Laosu? Bagaimana menurutmu? Pria itu tertawa, dan leluhur Ning dengan cepat memberitahu Lin Tian, tuanku, hati-hati, ini disebut peri hantu ungu, tidak ada yang melihat wajah aslinya, tapi dia mengerikan. Dia pernah mengambil banyak barang dari keluarga besar. Oh, peri ungu. Ketika Lin Tian mendengar nama itu, dia pikir itu menarik. Melihat Lin Tian melafalkan namanya, dia berkata sambil tersenyum, ya, namaku Peri Ungu. Saya pikir banyak orang di sini mengenal saya. Saat ini, banyak orang mulai membicarakannya, bahkan gadis pelayan itu penasaran dan bertanya, Nona, bagaimana Peri Ungu ini bisa datang ke sini? Wanita bertopeng itu ragu, dikatakan bahwa ada hal-hal baik di mana-mana, dan peri hantu ungu akan muncul. Apa yang enak di sini? Gadis pelayan itu bingung, dan wanita bertopeng itu tidak mengerti, sampai peri hantu ungu memandang Lin Tian yang acuh tak acuh dan berkata, bagaimana kalau mengobrol? Apa yang kamu bicarakan? Lin Tian tersenyum pada cahaya ungu, dan peri hantu ungu berkata, ini sangat sederhana, aku sangat tertarik dengan keterampilan melukismu. Begitu kata-kata itu keluar, Ning Laosu dan yang lainnya akhirnya mengerti apa yang sedang terjadi, sementara bayangan Laosu tidak mengerti. Sementara Lin Tian berkata sambil tersenyum, apakah kamu ingin understand? Saya bukan seorang guru, saya ingin meminjamnya untuk belajar. Peri hantu ungu mengatakan sesuatu, tetapi Lin Tian tiba-tiba tersenyum. Tersenyum, ya, tidak setuju. Peri hantu ungu bertanya sambil tersenyum, tetapi Lin Tian menjawab, saya satu-satunya yang merampok orang lain, dan tidak ada yang berani merampok saya. Orang-orang dari keluarga bayangan tertarik dengan nada bicara Lin Tian, tetapi peri hantu ungu tertawa, wah, kamu gila, tetapi kamu mudah membayar harganya. Datanglah jika kamu memiliki kemampuan, dan aku ingin melihat seberapa kuat kamu. Lin Tian sangat percaya diri sehingga dia memaksa pihak lain untuk bertarung. Peri hantu ungu ini mendengar ini tetapi tertawa, apa, menurut Anda apa yang tidak dapat dilakukan siapapun kepada Anda? Kamu bisa melakukannya, ayo, jangan bicara omong kosong, Lin Tian berkata kepada peri hantu ungu, dan peri hantu ungu menyeringai, meski begitu, aku akan memberitahumu bahwa aku mengerikan. Selesai mengatakan, peri hantu ungu berkata kepada leluhur tua bayangan itu, leluhur tua bayangan, aku menambah kekuatan padamu. Leluhur bayangan belum menanggapi, cahaya ungu redup di udara menghantam leluhur bayangan. Leluhur bayangan merasa bahwa kekuatannya telah meningkat dalam sekejap, ini membuat leluhur bayangan sangat bahagia. Jadi sekali lagi menghantam angin kencang, terjerat bahwa Lin Tian, dan leluhur Ning, dan yang lainnya terkejut. Bab 2097, tapi yang mengejutkan semua orang, Lin Tian tidak melakukan apa-apa, dan dia membiarkan angin menggulung tikar, dan bahkan menertawakan Master Bayangan, ayo. Leluhur bayangan sangat tertekan sehingga dia tidak bisa mengambil Lin Tian, terutama kekuatan lain, yang telah meningkat pesat. Hantu ungu abadi di udara tertawa, kamu memiliki beberapa keterampilan, jadi kamu bisa melawan. Kamu terlalu lemah untuk berkah. Lin Tian membenci jalannya, tetapi peri hantu ungu ini tercengang setelah tersenyum berikutnya, terlalu lemah. Ada pertanyaan, Lin Tian bertanya, dan peri ungu itu tidak bisa menahan tawa. Lin Tian tidak memperhatikan, tetapi peri hantu ungu mulai, dan kecepatannya sangat cepat. Tiba-tiba, dia memberi leluhur bayangan lebih banyak kekuatan. Lin Tian, bagaimanapun, senang menatap bayangan itu dan berkata sambil tersenyum, cepat. Di bawah berkah kekuatan, leluhur bayangan berpikir bahwa dia sangat kuat, jadi dia juga dengan panik memberi Lin Tian kekuatan untuk memberkati, tetapi dia masih tidak bisa berbuat apa-apa tentang Lin Tian. Leluhur bayangan, bahkan keluarga, merasa bingung dan menatap Lin Tian dengan aneh.
Tapi Lin Tian tertawa, "Apa, tidak mau?" Leluhur bayangan tidak mau. Tetapi juga ke langit peri hantu ungu berkata, "Peri hantu ungu, beri aku sedikit kekuatan." Kekuatan yang diberikan oleh peri hantu ungu sudah menjadi batasnya, jadi dia berkata di sana, "Aku telah memberikan semua yang aku bisa, tetapi kamu masih tidak bisa." Peri hantu ungu mengucapkan kata-kata, "Biarkan leluhur bayangan itu sangat tertekan," sampai peri hantu ungu itu berkata, "Biarkan aku datang." Setelah itu, peri hantu ungu memukul Lin Tian dengan cahaya ungu redup, dan ada ruang independen di sekitar Lin Tian. Kemudian Lin Tian melihat seseorang berdiri di depannya. Wajah pria itu ditutupi kulit kayu, terlihat seperti manusia pohon, dan menatap Lin Tian dan berkata sambil tersenyum, "Anak kecil, kamu memiliki beberapa kemampuan." Lin Tian melihat sekeliling dan berkata sambil tersenyum, "Itu membuatku jatuh ke dalam mimpi." "Ya, dalam mimpiku, aku akan melemparkanmu sesuai keinginan," cara puas diri peri hantu ungu itu. Lin Tian tersenyum padanya, "Kamu yakin bahwa dalam mimpiku? Bagaimana kamu ingin melemparkanku? Bagaimana kamu ingin melemparkanku?" "Omong kosong, saya seorang pemimpi terkenal. Begitu orang lain mendapatkan mimpiku, dia akan disiksa olehku dalam mimpiku." Peri hantu ungu berkata dengan percaya diri, tetapi Lin Tian berkata sambil tersenyum, "Kalau begitu kamu terlalu meremehkanku. Lihat ke bawah, kamu hanya Raja Peri. Anda ingin membalikkan langit, bukan?" Peri ungu tertawa. Lin Tian tersenyum tetapi tidak berbicara, dan peri hantu ungu harus berkata, "Biarkan kamu mengalaminya dulu." Selesai mengatakan, peri hantu ungu ini membuat tali, langsung menjerat Lin Tian, tetapi ini sebenarnya untuk serangan jiwa. Kemudian peri ungu mulai menyuntikkan kekuatan, dan tali itu berguling dengan kilat, seolah membunuh Lin Tian. Lin Tian masih tersenyum, dan peri hantu ungu memandang Lin Tian dengan aneh, "Mengapa kamu tidak melakukan apa-apa? Kamu pikir aku punya sesuatu?" Lin Tian bertanya pada si Guixian dengan smile, dan si Guixian berkata dengan aneh, "Katakan, apa yang terjadi?" "Sejujurnya, jiwaku jauh lebih kuat darimu, dan kamu ingin aku diserang olehmu dalam mimpimu. Kamu terlalu naif." Lin Tian selesai berkata, "Minuman besar." Peri hantu ungu ini segera ketakutan dengan momentum Lin Tian. "Anda?" Peri hantu ungu menatap mata besar, dan Lin Tian Xie tersenyum, "Bagaimana, merasa nyaman?" Peri hantu ungu mulai berpikir bahwa Lin Tian tidak sederhana, jadi dia melompat dan berubah menjadi cahaya ungu dan menghilang. Mimpi di sekitar Lin Tian menghilang dan kembali menjadi kenyataan, dan orang-orang penasaran dengan apa yang terjadi pada Lin Tian barusan. Untuk Lin Tian, dia mendongak, menatap cahaya ungu di udara dan berkata sambil tersenyum, "Apa, begitulah cara Anda melarikan diri? Wah, jangan berpuas diri. Aku akan menemukan cara untuk membersihkanmu." Setelah cahaya ungu ini selesai, ia mengambil lompatan dan menghilang dari sana. Orang-orang penasaran dengan apa yang baru saja terjadi, tetapi Lin Tian sangat tenang, dan dia menertawakan wajah leluhur bayangan yang bodoh. "Dia pergi, giliranmu. Aku tidak bisa membantumu, tapi kamu tidak ingin mendapatkannya," kata tangan kanan Master Bayangan. Lin Tian terulur, dan pena muncul, tetapi Ning Laosu tahu Lin Tian akan memulai, jadi dia mengingatkan bayangan Laosu, "Bayangan Laosu, saya menyarankan Anda untuk menyerah dengan cepat." "Menyerah?" Aku berkata Ning Laosu, "apakah menurutmu dia adalah Raja Abadi? Apa kualifikasinya untuk membiarkanku menyerah?" Leluhur bayangan mencibir. Ning Laosu tidak berdaya, "Segera, kamu akan tahu." Leluhur bayangan tertawa, "Akankah Anda segera tahu pada saat ini?" Belenggu yang tak terhitung jumlahnya dengan cepat naik dan menangkap leluhur bayangan, dan roh leluhur bayangan segera ditangkap oleh sesuatu dan ditarik keluar dari tubuh. Orang-orang dari keluarga bayangan, satu persatu, penasaran dengan apa yang terjadi, dan Sungai Bayangan bahkan lebih cemas, "Laosu." Leluhur bayangan panik dan mulai melihat Lin Tian dan berkata, "Wah, bisakah kamu mengobrol dengan baik?" "Mengobrol dengan baik? Apa yang kamu bicarakan?" Lin Tian bertanya, dan leluhur bayangan berkata dengan muram, Aku akan memberimu si anjing, kamu membiarkanku pergi. Tentu memberikan semuanya padaku, ya, ini semua untukmu, itu ada dalam keajaiban tubuh saya." Ketika Lin Tian melambaikan tangannya, tubuh leluhur bayangan tiba di depan Lin Tian. Lin Tian mengeluarkan senjata sihir luar angkasa, memeriksanya sebentar, lalu tersenyum dan berkata, "Aku tahu akan seperti ini, mengapa kamu melakukannya sejak awal?" "Aku salah." Leluhur bayangan memohon belas kasihan lagi, dan Lin Tian memukul jiwa abadinya dengan segel jiwa, dan kemudian melepaskannya. Orang-orang dari keluarga bayangan tidak tahu apa yang terjadi sama sekali, tetapi leluhur bayangan tahu bahwa dia telah dikendalikan oleh Lin Tian. Ini membuat leluhur bayangan berdiri di sana terkejut, dan Lin Tian Xiao berkata, tidak perlu mengirimkannya. Selesai mengatakan, Lin Tian membawa Ning Laosu untuk pergi, dan wanita bertopeng itu dan pelayannya gadis bergegas mengikuti. Ying Chuan kemudian mendatangi Ying Laosu, "Laosu, ada apa denganmu?" "Ada apa? Diam untukku." Leluhur bayangan sangat marah, tetapi tidak berdaya, dan akhirnya pergi dengan marah. Ning Laosu menantikan untuk mengikuti Lin Tian, dan Lin Tian melemparkan tas itu kepadanya. "Apakah itu cukup?"
Ning Laosu ragu-ragu, meskipun si anjing memilikinya, sulit untuk mengatakan apakah itu bisa menerobos. Jangan khawatir, aku akan membuat susunan lain untukmu. Dengan kristal abadi yang luar biasa ini, Anda dapat menyerang 10.000 makhluk abadi. Ning Laosu bertanya dengan penuh semangat, benarkah? Yah, aku harus menemukan pembuluh darah abadi. Saya tidak tahu pembuluh darah abadi terkenal apa yang ada di sekitar sini. Lin Tian bertanya dengan rasa ingin tahu, dan Ning Laosu berkata dengan bodoh, hal yang paling terkenal di distrik selatan adalah pembuluh darah abadi yang tidak ada yang berani pergi. Oh, mana? Apakah kamu benar-benar ingin pergi? Leluhur Tuan Ning itu gelisah. Jelas dia juga takut pada tempat itu. Adapun Lin Tian, dia berkata sambil tersenyum, ada tempat yang bagus, tentu saja, untuk dikunjungi. Jika tidak, bagaimana kita bisa mendapatkan hasil 2 kali lipat dengan setengah usaha? Tetapi, baiklah, ayolah, pimpin jalan. Lin Tian tidak ingin bertanya di mana dia berada. Bagaimanapun, dia tidak tahu. Tapi Ning Laosu harus memimpin. Tetapi wanita bertopeng itu tiba-tiba berkata, Tuan Lin, saya sarankan untuk tidak pergi ke tempat itu. Gadis pelayan itu juga mengangguk dengan marah. Ya, tempat itu adalah salah satu tempat paling mengerikan di selatan. Jika kamu pergi ke sana, itu akan hancur berkeping-keping. Bab 2098, Pembuluh Darah Abadi. Apakah akan hancur berkeping-keping? Lin Tian mendengarnya untuk pertama kalinya, dan wanita bertopeng itu menjelaskan, vena abadi ini, karena ki abadi yang kuat, telah mengumpulkan banyak makhluk abadi dan monster, dan makhluk abadi dan monster ini memiliki kekuatan tak terbatas. Selain itu, beberapa tempat, karena kekuatan lain yang berlebihan yang terkandung dalam ki abadi, mudah menyebabkan keracunan jika terhirup ke dalam tubuh. Mendengar ini, Lin Tian tertawa, mengapa kamu tidak memberitahuku sesuatu yang begitu ajaib? Katakan begitu, wanita bertopeng itu tercengang. Tapi Lin Tian berkata sambil tersenyum, jika saya tahu ada tempat seperti itu, untuk apa saya akan menantang orang-orang di sekitar, bukankah itu membuang-buang waktu? Semua orang ditutup matanya, terutama wanita bertopeng ini, yang tidak menyangka Lin Tian akan berpikir demikian, dan leluhur Ning juga berpikir Lin Tian terlalu mengerikan untuk memiliki pemikiran ekstrim ini. Lin Tian tidak terlalu banyak bicara, tetapi tersenyum pada mereka, oke, pimpin jalan. Ning Laosu harus memimpin, tidak mengatakan lebih banyak, tetapi wanita bertopeng dan gadis pelayan harus mengikuti dalam diam. Di tempat gelap, cahaya ungu muncul, dan setelah Jiang Laosu, yang sedang beristirahat, merasakan cahaya ungu muncul, dia bertanya dengan penuh semangat, bagaimana kabarmu, tuanku? Saya telah melihat anak itu, ini benar-benar menakutkan. Orang-orang dalam cahaya ungu membeku dan stres, sementara Jiang Laosu berkata dengan mendesak, apa yang harus saya lakukan? Jangan khawatir, aku akan menemukan cara untuk menghadapinya. Cahaya ungu ini selesai berkata, berbalik untuk pergi. Jiang Laosu dengan cara tertekan, bahkan orang dewasa pun tidak mampu mengatasinya. Saat ini, Jiang Laosu depresi, tetapi dia tidak punya pilihan selain menunggu dalam diam. Lin Tian dan yang lainnya, bagaimanapun, menghabiskan beberapa hari di luar apa yang disebut pembuluh darah abadi, dan melihat masa lalu, mereka semua penuh dengan ki abadi. Tidak hanya itu, ada beberapa arus udara hitam di ki abadi ini, seperti ki hantu. Itu saja, tuanku, Ning Laosu berkata dengan hormat, sementara Lin Tian menatap gas hantu dan berkata, gas abadi ini memang berakibat fatal bagi makhluk abadi biasa. Tapi wanita bertopeng itu ragu, apakah kamu benar-benar ingin masuk? Lin Tian tertawa, Nona Wen, tentu saja saya ingin masuk, tetapi Anda tidak perlu masuk, aku akan membawanya. Setelah itu, Lin Tian membawa Ning Laosu bersamanya, tetapi Ning Laosu khawatir, tetapi dia masih mengikuti Lin Tian selangkah demi selangkah ke pembuluh darah abadi dengan aliran udara hitam. Gadis pelayan itu mendesak, Nona, bagaimana melakukannya sekarang? Tunggu, wanita bertopeng itu tidak berdaya, dia hanya bisa menunggu di sana untuk melihat apakah Lin Tian dan istrinya memiliki kesempatan untuk keluar. Namun, begitu Lin dan Tian memasuki roh abadi yang kuat, mereka menghilang. Ning Laosu hanya berjalan beberapa langkah, dan dengan cepat mengumpulkan penutup, tetapi penutup itu masih akan ditembus oleh arus udara hitam itu, yang membuatnya tidak berdaya. Dewasa, kamu tidak bisa berjalan sama sekali. Lin Tian tersenyum padanya, kamu bisa menyerapnya, saya akan membantu Anda menyelesaikannya itu nanti. Penyerapan, bukankah itu sekarat? Anda menyerapnya, Lin Tian berkata kepadanya sambil tersenyum, tetapi Ning Laosu hanya menyukai Lin Tian dan menyerapnya saat dia berjalan. Setelah beberapa saat, sesosok muncul di depannya, dan dia hitam dan berbulu, dia tampak seperti anjing besar. Ning Laosu segera berjaga-jaga, itu pasti peri. Lin Tian menatap benda itu untuk waktu yang lama dan berkata, memang begitu. Bukankah itu berbahaya? Leluhur Tuan Ning itu tiba-tiba terlihat bermartabat, tetapi Lin Tian tersenyum melihatnya, apa yang kamu takuti? Saya di sini. Tapi tuanku, itu terlalu berbahaya. Ning Laosu khawatir, tetapi Lin Tian Xiao berkata, ayo pergi dan lihat apakah itu akan menyerang kita.
Ketika Ning Laozu mendengar bahwa dia akan pergi, dia tiba-tiba merasa mati rasa. Lin Tian tersenyum dan berkata, "Kamu hampir 10.000 orang abadi. Apakah kamu takut dengan hal semacam ini? Kamu tidak tahu sesuatu." Leluhur Tuan Ning itu gelisah, tetapi Lin Tian tersenyum, tidak banyak bicara, tetapi terus bergerak maju. Ning Laozu harus mengikuti. Setelah beberapa saat, benda yang tampak seperti anjing ini tiba-tiba mulai menggonggong. Panggilan ini membuat Ning Laozu sangat sedih. Itu membuat Ning Laozu memegangi kepalanya dan berteriak. Lin Tian menamparkan Ning Laozu dengan satu tangan, dan Ning Laozu sangat bersemangat sekaligus. Tetapi matanya menatap Lin Tian dengan aneh. "Apa yang terjadi padaku barusan?" Suara itu menyerang jiwa abadi. "Kamu baru saja diserang, tapi sekarang aku meletakkan satu tangan di bahumu untuk membantumu melawan." Ketika Ning Laozu mendengar ini, dia segera menatap Lin Tian dengan penuh semangat. "Tuanku, Anda masih kuat. Tapi aku akan menghadapinya, jadi tunggu sampai kamu masuk ke sihirku." Lin Tian selesai mengatakan itu, dia melemparkan Ning Laozu ke dalam buku hantu, dan Lin Tian berjalan ke benda berbulu itu satu persatu. Anjing itu terus menggonggong, tetapi Lin Tian berkata sambil tersenyum, "Apa namanya?" Melihat serangannya tidak berhasil untuk Lin Tian, dia dengan cepat berbalik dan melarikan diri, menghilang ke pegunungan. Lin Tian tersenyum kecut, itu benar-benar licik. Kemudian Lin Tian mengambil suasana hatinya dan melanjutkan. Setelah beberapa saat, Lin Tian datang ke kaki gunung, di mana ada gua kecil yang tak terhitung jumlahnya. Sekarang benda berbulu itu menggonggong, dan kemudian gua-gua itu keluar dari sekelompok orang. Orang-orang ini, satu persatu, terlihat galak, dan satu persatu mereka kejam. Lin Tian menatap mereka dan tersenyum, "Kamu ingin bertarung denganku?" Pada saat ini, seekor orangutan tua keluar dan melihat bahwa dia berambut putih dengan mata merah, memegang kruk dan menatap Lin Tian seperti manusia. "Manusia, kami tidak ingin menjadi musuh denganmu, jadi tolong tinggalkan rumah kami dengan cepat. Aku juga tidak ingin memprovokasi Anda, tapi aku ingin berlatih di pegunungan." Lin Tian tersenyum pada mereka. Tapi peri dan monster ini saling memandang seperti monster. Sementara simpanse menatap Lin Tian dan berkata, "Peri di sini tidak cocok untuk Chuan Cultivation, jadi sebaiknya kamu pergi." Lin Tian, yang melihat bahwa pihak lain harus melepaskannya, tersenyum dan berkata, "Bagaimana jika saya tidak pergi?" "Jika kamu tidak pergi, kita harus sangat sopan," orangutan berkata sederhana, dan Lin Tian tersenyum pada mereka. Orang-orang tidak menyangka Lin Tian berani merangsang mereka seperti ini, jadi semua peri dan monster sangat marah dan ingin maju satu demi satu. Tapi simpanse menghentikan mereka dan memperingatkan Lin Tian lagi, "Apakah kamu yakin ingin melakukan ini?" "Ya, ayolah." Tubuh emas Lin Tian terbuka, menunggu monster-monster ini menyerang, dan simpanse berkata dengan dingin, tanpa diduga, "Kalau begitu, sama-sama." Dengan itu, gorila membiarkan manusia batu besar lewat, beberapa orang batu tinggi, tetapi mereka berjalan sangat cepat. Mereka mencapai Lin Tian sekaligus, dan kemudian menendang Lin Tian pergi. Lin Tian menabrak kaki gunung, dan gunung itu runtuh, menutupi Lin Tian langsung di sana. Peri dan monster bersorak satu persatu, sementara simpanse tua tidak berdaya, yang lain meninggal. Tetapi manusia batu itu berkata, "Penatua, bukankah kamu mati sebagai manusia? Mengapa Anda peduli?" Bab 2099 Simpanse menghela nafas tak berdaya, istirahat. Ketika monster-monster ini akan beristirahat, sesuatu yang tidak terduga terjadi. Suara Lin Tian datang dari reruntuhan. "Mengapa? Jadi Anda ingin mengubur saya?" Ketika mereka mendengar ini, mereka terkejut. Lin Tian kemudian keluar dari reruntuhan dan tersenyum pada manusia batu itu. "Kamu baik, tapi kamu masih sedikit kurang." Lin Tianbian berkata bahwa dia masih memiliki 1/30 dari tubuh emasnya, tetapi itulah yang paling sulit untuk dipatahkan. Tetapi di mata peri dan monster ini, Lin Tian adalah manusia yang aneh, dan manusia batu itu tidak mau melompat, datang ke Lin Tian lagi, dan memukul Lin Tian dengan kepalan tangan. Lin Tian dipukuli lagi, dan peri serta monster bertanya-tanya apakah Lin Tian telah mati kali ini. Adapun simpanse tua, dia bangkit dan berkata, "Itu belum mati, kan?" Tapi manusia batu itu berkata dengan percaya diri, "Barusan aku telah menggunakan banyak kekuatan, dan aku harus bisa membunuhnya. Tapi aku merasakan napasnya." Orangutan tua itu memandangi kabut tebal di depannya dengan tatapan bermartabat. Tetapi semua orang mengira simpanse tua itu memiliki ilusi. Bahkan manusia batu itu berkata, "Penatua, jangan khawatir, dia akan mati." "Oh, apakah itu? Tapi bagaimana perasaan saya? Ada yang salah?" Simpanse tua selalu merasa tidak aman. Pada saat itu, dalam kabut, sesosok datang secara bertahap, dan orang-orang ketakutan melihat pemandangan ini, dan bahkan tidak percaya bahwa itu adalah Lin Tian. Lin Tian masih berdiri di sana dalam kondisi baik, menertawakan semua peri dan monster. "Apa kabar? Siapa lagi yang akan mencobanya?" Monster-monster ini sangat ketakutan sehingga mereka bahkan tidak percaya bahwa Lin Tian tidak ada hubungannya. Tidak, melihat bahwa makhluk abadi dan monster tidak tergerak, Lin Tian kehilangan beberapa dari mereka, dan pergi kepada mereka selangkah demi selangkah.
Manusia batu itu tidak mau, meraung, dan kemudian berubah menjadi batu yang tak terhitung jumlahnya, dan dengan cepat memukul Lin Tian, dan kemudian mengekspos kepala Lin Tian, bagian tubuhnya, semuanya terbungkus batu, mencoba menghancurkannya sampai mati. Tapi tubuh emas Lin Tian bersinar sepanjang waktu. Manusia batu itu tidak bisa berbuat apa-apa tentang Lin Tian, tetapi Lin Tian tersenyum padanya dan berkata, "Ya, itu bisa berubah menjadi batu." Mendengar nada bicara Lin Tian, pria batu itu khawatir dan menatap Lin Tian. Kamu monster." Simpanse tua berkata, "Kembalilah, manusia batu itu harus kembali." Dan simpanse tua itu ragu-ragu untuk waktu yang lama dan menatap Lin Tian. "Kamu benar-benar memiliki beberapa keterampilan." "Terima kasih banyak." Simpanse tua itu kemudian membeku dan berkata, "Tapi di sini, yang kami perhatikan adalah persatuan, jadi apa yang baru saja Anda alami hanyalah satu kekuatan. Tetapi jika tak terhitung jumlahnya bersatu, Anda akan mati." "Oh, apakah itu? Coba aku lihat." Lin Tian tersenyum pada simpanse tua itu, dan simpanse tua itu berkata dengan tatapan aneh, "Seharusnya begitu, jadi kamu harus melihatnya." Setelah itu, simpanse tua melambai dengan satu tangan, dan kemudian kekuatan hitam menari di sana, dan peri serta monster semua berkumpul bersama, dan akhirnya menjadi monster putih besar. Ini memiliki kepala yang tak terhitung jumlahnya, lengan yang tak terhitung jumlahnya, dan nafas yang kuat. Lin Tian berdiri di sana seolah-olah dia melihat gunung. Tapi Lin Tian sangat bersemangat karena dia menebak bahwa pihak lain bisa membuatnya lebih kuat. Benar saja, pada saat berikutnya, kekuatan besar berkumpul di depan monster besar itu dan memukul Lin Tian dengan keras. Tubuh emas Lin Tian di lapisan ke-9 benar-benar rusak, memadatkan tubuh emas di lapisan ke-10, dan pencapaian Lin Tian juga telah mencapai tingkat Raja Abadi Bintang 9. Lin Tian melihat ini dan tersenyum pahit, masih ada lantai 10. Tapi monster-monster itu tidak tahu. Mereka masih menatap Lin Tian, tapi simpanse tua di belakang monster sedang terburu-buru, jadi mereka memerintahkan monster itu lagi. Monster itu sekali lagi memainkan kekuatan, tetapi kali ini lapisan ke-10 tubuh emas. Mereka bahkan tidak mendobrak sudut, tetapi membiarkan Lin Tian kecewa, sedikit lemah. Satu persatu, para abadi tidak mau memarahi. Beberapa berkata, "Jangan berpuas diri, nak. Ya, percaya atau tidak, haruskah kami membunuhmu?" Mendengar komentar peri dan monster ini, Lin Tian tertawa. "Jika kamu memiliki kemampuan, datang saja, tetapi jika kamu tidak memiliki kemampuan, jangan bicara omong kosong." Monster-monster ini dibenci oleh manusia untuk pertama kalinya, jadi mereka mengeluh. Simpanse tua segera menyadari bahwa Lin Tian mengerikan, dan memerintahkan monster-monster itu untuk mundur. Mundur, ini adalah retret pertama yang mereka dengar begitu lama. Lin Tian tersenyum pada mereka dan berkata, "Pergi." Yang abadi dan monster melarikan diri dari monster itu satu persatu, dan kemudian melarikan diri satu demi satu. Lin Tian tahu bahwa simpanse tua adalah pemimpin mereka, jadi Lin Tian memisahkan dirinya dan berhenti di depan simpanse tua, dan bertarung bersama. Tapi simpanse tua itu seperti bayangan, dan Lin Tian tersenyum pahit. "Sepertinya kamu adalah monster tua yang sebenarnya." Kemudian semua peri dan monster menghilang, dan suara simpanse tua berkeliaran di sana. "Nak, jangan memprovokasi aku, atau aku akan bersikap kasar." Ketika Lin Tian mendengar ini, dia tidak bisa menahan tawa. "Aku bilang, barusan kamulah yang menyebabkanku. Bagaimana mungkin aku menyebabkanmu?" Pihak lain tidak mengatakan apa-apa, tetapi Lin Tian berkata sambil tersenyum, "Ngomong-ngomong, aku harus menjatuhkanmu hari ini. Jika Anda memiliki keberanian, masuklah dan pastikan Anda mati di labirin kami." Simpanse tua itu bersenandung. Lin Tian tersenyum, dan kemudian Buddha menghilang. Adapun bagian dalam gua, makhluk abadi dan monster berkumpul bersama. Manusia batu itu bertanya kepada simpanse, "Penatua, apa yang harus kita lakukan sekarang?" Simpanse tua itu bersenandung, "Labirin ini, bisakah dia masuk?" Peri dan monster itu berpikir itu tidak mungkin. Bagaimanapun, labirin itu sangat rumit, tidak ada yang bisa masuk kecuali mereka. Jadi monster-monster ini tidak khawatir sama sekali, tetapi setelah beberapa saat, tumpukan pasir muncul, dan kemudian berubah menjadi sosok. Semua makhluk abadi dan monster sebelum ketakutan, dan kemudian mereka menatap Lin Tian seperti monster, dan simpanse tua itu bahkan lebih ketakutan. "Wah, bagaimana kamu bisa masuk?" "Saya, ketika kamu baru saja masuk, tubuhku yang terpisah diam-diam mengikutimu." Lin Tian tersenyum pada mereka. Ketika simpanse tua mendengar ini, dia segera berteriak, "Sialan! Baiklah, berhentilah bersumpah, dan bicaralah dengan baik. Bicarakan tentang itu, apa yang kamu bicarakan? Aku ingin mengendalikanmu dan membiarkanmu melindungiku." Lin Tian menatap makhluk abadi dan berkata dengan senyum lucu. Tetapi simpanse tua itu tidak tahu mengapa Lin Tian ingin mereka melindungi Dharma, tetapi mereka ada di sini dan tidak pernah dikendalikan oleh manusia. Jadi simpanse tua itu berkata dengan bangga, "Ingin mengendalikan kita? Anda bermimpi." Ketika Lin Tian mendengar ini, dia tersenyum pada simpanse tua itu dan berkata, "Ada apa? Jangan biarkan itu dikendalikan. Benar, jangan biarkan kontrol."
Apa? Pertanyaan, simpan setua itu bersenandung, dan monster lainnya berjaga-jaga. Bab 2100 jelas, simpan setua tidak akan menyerah pada manusia. Jadi dia menatap Lin Tian dengan bangga. Lin Tian tersenyum padanya dan peri lainnya untuk sementara waktu, mengeluarkan beberapa peri, lalu berbalik dan berjalan di labirin di belakangnya. Penatua, apa yang dia lakukan? Tanya pria batu itu dengan ragu. Tetapi simpan setua itu tidak mengerti. Saya tidak tahu apa yang dia lakukan. Peri dan monster lain bingung, sampai Lin Tian keluar, menunjuk ke punggungnya dan berkata sambil tersenyum, susunan di sini telah diubah olehku. Jadi jika kamu ingin keluar, kamu harus bertanya padaku. Monster-monster ini saling memandang, tetapi simpan setua itu tertawa. Wah, jangan naif, itu tidak mungkin. Tidak mungkin? Apakah Anda pikir saya bercanda? Lin Tian bertanya. Tetapi para peri tidak mempercayainya, jadi beberapa peri berlari dan mencoba, mereka tidak bisa keluar. Beberapa monster berteriak, tidak mungkin, bagaimana mungkin? Simpan setua itu terkejut, dan manusia batu itu berlari untuk melihatnya dan berkata, Penatua, saya tidak bisa melakukannya, persimpangan sudah hilang. Ketika simpan setua mendengar ini, dia marah dan menatap Lin Tian. Wah, apakah kamu ingin hidup atau mati? Oh, saat ini, masih mengancamku, lalu kamu datang, aku ingin mati. Tapi aku khawatir kamu tidak akan membunuhku. Lin Tian sangat ingin pihak lain memulai. Simpan setua itu memelototi Lin Tian. Jika kamu ingin mati, aku akan membantumu. Dengan itu, cahaya putih simpan setua itu berkelap-kelip, dan kekuatan pembuluh darah abadi di sekitarnya berkumpul di atasnya. Lin Tian tersenyum saat melihatnya, ini sedikit menarik. Tidak menyenangkan menunggu, simpan setua semakin muda sekarang, ini penuh dengan semangat sedang dan nafas yang kuat. Sampai beberapa saat kemudian, simpan setua itu meninju dan memukul Lin Tian dengan keras dengan cahaya putih, langsung memukul Lin Tian untuk terbang. Lin Tian jatuh dengan keras di bebatuan, yang sangat keras. Meski begitu, Lin Tian tidak memecahkan batu. Tapi yang paling aneh adalah Lin Tian tidak melakukan apa-apa. Tidak mungkin, bukan, seekor binatang peri menatap dengan tidak percaya. Tetapi Lin Tian tenang, dia tersenyum pada simpan setua itu dan berkata, apakah kamu masih di sini? Setelah menatap Lin Tian untuk waktu yang lama, gorila itu berkata, apakah kamu baik-baik saja? Kamu terlalu lemah, Lin Tian menertawakannya, tetapi simpan setua itu tidak mau, terutama setelah Lin Tian sangat membencinya. Dia berkata, wah, kalau begitu kamu tonton. Kemudian, kekuatan simpan setua menjadi semakin besar, dan kemudian mengenai tubuh emas Lin Tian, kemudian lapisan ke-10 tubuh emas rusak sedikit, tetapi hanya sedikit. Bagi Lin Tian, itu tidak memiliki banyak efek sama sekali. Kemudian dia menghela nafas, sepertinya kekuatanmu tidak bisa membantuku. Mendengar ini, simpan setua itu menatap Lin Tian dan berkata, wah, siapa kamu? Kamu mempelajari masalahnya perlahan. Lin Tian selesai, tangan kanannya terulur, dan kemudian sebuah pena muncul, dan menggambar ke sana, sementara monster lain menatap Lin Tian seperti monster. Setelah beberapa saat, sesuatu yang tidak terduga terjadi, si simpan setua segera terjebak oleh rantai. Simpan setua ketakutan, dan kemudian mulai berjuang, tetapi roh binatang itu sedikit keluar dari tubuh, dan peri lainnya ketakutan. Lin Tian menertawakan simpan setua dan berkata, apakah kamu tidak setuju? Tidak puas, pada awalnya, simpan setua itu masih berjuang di sana, tetapi Lin Tian terus membimbingnya. Setelah beberapa saat, simpan setua itu berkata dengan panik, aku mengambilnya, aku mengambilnya. Lin Tian tersenyum aneh, setelah Raja Hantu melewatinya, dia membiarkannya kembali ke tubuhnya. Lin Tian baru saja mengumpulkan penanya, dan monster-monster itu menatap Lin Tian dengan aneh, tetapi Lin Tian menatap simpan setua itu, ayo, buat kontrak. Kontrak, simpan setua itu gelisah, dan Lin Tian berkata sambil tersenyum, mengapa, tidak bisakah kamu? Simpan setua tidak mau, tetapi tubuhnya dikendalikan tanpa sadar, dan dia berinisiatif untuk membuat kesepakatan dengan Lin Tian. Peri dan monster lain ketakutan, mereka tidak tahu apa yang harus dilakukan. Adapun Lin Tianze, dia membersihkan suasana hatinya dan berkata, oke, giliranmu. Peri dan monster itu tidak punya tempat untuk melarikan diri, jadi mereka harus berkompromi satu persatu sampai Lin Tian mengambil suasana hatinya dan berkata sambil tersenyum, mulai hari ini, saya ingin berlatih di sini, jangan ganggu saya, Anda tahu. Monster itu mengangguk, dan Lin Tian kemudian membuka saluran labirin untuk membiarkan mereka keluar. Lin Tian sendiri mengatur susunan di sini, siap membantu Ning Laosu untuk menyerang 10.000 makhluk abadi. Tapi manusia batu yang pergi keluar itu tertekan. Penatua, bisakah kita mendengarkannya nanti? Kamu telah membuat kontrak dengannya. Apalagi yang kamu inginkan? Simpan setua itu bertanya, dan manusia batu itu sangat tidak mau. Aku tidak menyangka kita akan kalah dari manusia. Apakah Anda menginginkannya atau tidak? Kami berada di bawah kendali sekarang, jadi lakukan pekerjaan kami dengan baik dan jangan biarkan beberapa orang membuat masalah di sini. Ya, Penatua. Setelah itu, simpan setua hanya bisa menjaga di sini dengan peri dan monster.
Lin Tian sibuk di dalamnya untuk sementara waktu, dan kemudian dia melepaskan Ning Laozu. Dan Ning Laozu melihat sekeliling, ini adalah cara yang luar biasa setelah formasi, ini dia. Arai penyaringan dapat menyaring ki abadi di luar dan sekitarnya menjadi ki abadi yang kuat, Lin Tian menjelaskan kepadanya. Ketika Ning Laozu mendengar ini, dia sangat bersemangat, lalu, bisakah aku menyerang Xiadao di sini? Nah, keluarkan Jing abadi terbaik. Leluhur Ning ini buru-buru mengeluarkan kristal abadi terbaik, tetapi Lin Tian tidak membiarkannya segera menyerapnya. Sebaliknya, dia mengeluarkan kristal abadi terbaik dan bertatahkannya dalam susunan. Dengan cara ini, susunan menjadi berbeda, dan kristal abadi terbaik menjadi lebih kuat di bawah restu susunan tersebut, yang membuat Ning Laozu berpikir itu tidak biasa dan berkata, orang dewasa, kristal abadi ini berbeda. Sekarang kristal abadi ini akan menyerap ki abadi di sekitarnya sepanjang waktu, jadi konsumsinya akan lebih lambat. Pada saat yang sama, ketika Anda berada di sini, Anda akan lebih mudah menerobos karena kekuatan cok kristal abadi teratas tanpa batas. Tuanku, benarkah? Baiklah, ayo pergi. Lin Tian menatapnya, lalu memindahkan susunan, dan kekuatan yang kuat mengalir ke tubuh Ning Laozu. Xiadao Ning Laozu mulai meningkat, dan kecepatan peningkatan baru saja mulai sangat cepat, dan satu persatu dengan cepat meningkat. Ning Laozu merasakan berkah begitu cepat untuk pertama kalinya, jadi dia sangat bersemangat dan berkata, oke, bagus. Lin Tian sangat puas, dan kemudian terus menonton. Dengan cara ini, hari-hari berlalu, hingga beberapa bulan kemudian, bagian luar gua sibuk. Lin Tian merasakan banyak nafas kuat di luar, dan kemudian menatap Ning Laozu, yang hanya memiliki satu yang tersisa. Akhirnya, cepat. Tuanku, yang terakhir ini sangat sulit. Leluhur Tuan Ning itu tertekan, tetapi Lin Tian menatap kristal abadi terbaik di mana-mana, lalu bergumam, sekarang hanya bisa mengandalkan gas abadi di sekitarnya dan kristal abadi yang tersisa. Setelah bergumam pada dirinya sendiri, Lin Tian mengeluarkan piring giok hitam dan mempercepat roh abadi di sekitarnya untuk membuat roh abadi dalam susunan ini lebih kuat. Selain itu, kristal abadi juga akan terpengaruh, jadi dia mulai meningkatkan kekuatannya untuk menyuntikkan kekuatan ke Ning Laozu.